mungkin lo semua udah tahu, jadi beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral video ada perempuan yang negur laki-laki yang melecehin dia di transportasi umum. Iya, transportasi umum. Yang ini nih videonya. Gak sengaja apa? 3 kali gue udah ngindar. Apa gesek-gesek pantat kan? Berapa cewek yang lu gituin, ha? Apaan? Orang kayak lu tuh masih dihidupin kok gak? Maaf aja gak cukup. Kayak orang kayak lu. Nah, dari sini gue jadi kepikiran nih buat ngebahas seberapa aman sih kehidupan seorang perempuan nih di suatu negara, sama seefektif apa sih perlindungan terhadap perempuan nih yang ada di suatu negara. Jadi perempuan itu kan seringkali jadi korban dari kesenjangan gender. Bahkan dalam strata sosial, perempuan ini dianggap lebih rendah dari laki-laki. Nah, banyak nih faktor yang bisa bikin hal ini jadi terjadi. Nah, salah satu faktor utamanya yaitu budaya patriarki. Nah, karena budaya ini, perempuan jadi nggak nyaman untuk ada di ruang publik. Karena adanya budaya ini, ruang publik ini jadi didominasi oleh laki-laki. Dari mulai sektor politik, bisnis, bahkan kemasyarakatan. Nah, dengan lemahnya posisi perempuan di ruang publik ini, bikin perempuan jadi jauh lebih rentan. Orang-orang bakal menganggap perempuan menjadi sasaran yang gampang untuk melakukan aksi kejahatan. Perempuan juga sering menjadi korban di tempat tinggalnya sendiri. Ya, di dalam rumah tangganya. Nah, menurut UN Women, 1 dari 3 perempuan ini di dunia pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya sendiri. 1 dari 3 loh, banyak banget kan. Nah, hal ini tuh udah jadi hal yang serius di tingkat global. Karena setiap orang tanpa memandang usia, ras maupun gender itu berhak untuk merasa aman di tempat tinggalnya sendiri. Tapi kalau di rumah sendiri kita nggak bisa merasa aman, terus mau kemana lagi? Nah, ini udah jadi keresahan dari banyak perempuan di seluruh dunia. Ketidaknyamanan yang dirasakan tiap hari itu, bahkan kebanyakan perempuan tuh kalau ditanya pasti banyak yang bilang gini, kayak takut, mereka pasti bakalan milih nggak keluar rumah kalau malam hari karena takut. Nah, untuk mengukur seberapa aman sebuah negara ini, jadi ada yang namanya indeks WPS atau Women, Peace and Security. Nah, indeks ini mengukur 177 negara di seluruh dunia, nggak cuman keamanan tapi juga status perempuan secara umum yang bisa jadi landasan penyusunan kebijakan tentang hak dan kewajiban perempuan. Nah, dalam indeks ini ada 3 dimensi utama yang diukur, yaitu yang pertama ada keikutsertaan perempuan atau inklusi, keadilan bagi perempuan, dan keamanan. Dari dimensi keikutsertaan yang dilihat adalah edukasi, keikutsertaan secara finansial, pekerjaan, penggunaan handphone, sampai perwakilan di parlemen. Nah, dari dimensi keadilan itu mengukur ada tidaknya diskriminasi hukum, akses keadilan, dan bias terhadap anak laki-laki. Nah, yang terakhir, dimensi keamanan itu mengukur kekerasan dari pasangan, keamanan komunitas, kekerasan politik, dan kedekatan dengan konflik. Nah, skornya itu dari 0 sampai 1. Nah, makin tinggi ini makin aman. Namun sayangnya, di edisi 2023 sampai 2024 itu nggak ada satupun negara yang dapat skor sempurna, yaitu skor 1. Bayangin, dapat 1 aja nggak bisa loh. Nah, dan yang paling parah, skor terendah itu ada di Afghanistan yang cuma punya skor yaitu 0,286. Ini menurut Good Stage ya. Setelah itu ada Yaman di urutan kedua, kemudian ada Republik Afrika Tengah di posisi ketiga, dan Republik Demokratik Kongo yang ada di peringkat keempat. Nah, gilanya keempat negara ini nih udah di posisi terbawah tuh sejak 2017, dan sampai saat ini belum ada kemajuan sama sekali di antara negara-negara ini. Nah, kebanyakan negara yang ada di bawah ini tuh masuk ke dalam kategori fragile states atau negara yang gagal. Laporan dari Women, Peace and Security Index ini bilang bahwa rata-rata di negara-negara tersebut 1 dari 5 perempuan
itu ngalamin kekerasan dari pasangan. 6 dari 10 perempuan hidup dekat konflik, dan angka kematian ibu melahirkan bisa sampai 540 per 100.000 jiwa. Nah, itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata global sebesar 212. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini bukan cuma masalah di negara-negara yang disebut tadi, tapi fenomena global dengan penanganan yang berbeda-beda di tiap tempat juga masih menjadi problem tersendiri. Kita lihat beberapa contoh. Misal, di beberapa waktu yang lalu, itu hangat di media sosial seorang turis asing ngalamin kekerasan seksual di India. Nah, korban ini sudah bertahun-tahun jadi traveler bareng suaminya. Kejadiannya ini 1 Maret yang lalu. Di tenda di tempat mereka menginap, pasangan ini tuh lagi keliling Asia, terus sampai di India. Nah, korban bilang bahwa dia itu diperkosa oleh 7 orang lokal India. Jadi si korban ini tidak cuma mengalami kekerasan seksual, tapi juga perampokan dan kekerasan fisik. Nah, kondisi India yang rentan buat perempuan ini bukan kabar baru sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, beragam media dan laporan lainnya udah nunjukin kerentanan di India. Tahun 2018, Thomson Reuters Foundation lewat surveinya bahkan nempatin India sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan. Nah, survei itu melibatkan 550 ahli dari isu perempuan buat nentuin 5 dari 193 negara anggota PBB yang paling berbahaya buat perempuan dari segi layanan kesehatan, ekonomi, pelecehan seksual, dan non-seksual. Nah, perdagangan manusia sampai ke praktik-praktik tradisional yang melibatkan wanita. Oke, selain India, di Amerika Latin juga masih memandang rendah perempuan, atau keamanan bagi perempuan ini masih sangat kurang lah di Amerika Latin. Nah, meskipun banyak negara di sana udah punya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga, banyak perempuan yang justru diabaikan sama sistem hukum ini. Contohnya di Meksiko, ada kasus Rocio Mancilla yang dibunuh oleh suaminya, tapi suaminya tuh cuma dihukum kurang dari 2 tahun penjara. Atau kasusnya Carolina Gaona yang nyawanya diancam oleh sang suami, tapi hakim malah nyuruh dia buat balik ke rumahnya bareng suaminya karena bersimpati tuh sama suaminya yang sedang cemburu. Jadi itu alasan dia diancam tuh karena suaminya cemburu. Nah, hakim malah kasihan sama suaminya. Hampir sebanyak 30 negara di Amerika Latin tuh sebenarnya udah punya undang-undang anti KDRT atau mengkategorikan kekerasan itu sebagai kejahatan. Tapi di survei itu nunjukin sekitar 10-50% wanita ngalamin kekerasan fisik dari pasangannya. Para ahli sepakat kalau perempuan paling rentan dan gak aman itu di rumah mereka sendiri, dan pelakunya itu seringkali suami atau pasangannya sendiri. Meskipun ada undang-undangnya, penegakan hukum KDRT ini masih jadi perhatian utama. Jadi polisi atau petugas keamanan yang ada di sana itu seringkali gagal ngerespon atau malah bersikap nggak ramah sama para pelapor tindak kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi makanya kelompok perempuan di sana mulai ngedorong unit pasukan polisi khusus perempuan yang diisi dan dikelola sama perempuan juga. Dan Brazil jadi negara pertama yang punya unit ini di tahun 1985. Diikuti 5 negara lain. Di banyak negara Amerika Latin, perempuan itu harus ngejalanin pemeriksaan medis dan dapat sertifikat dulu sebelum bisa lapor resmi. Nah, sertifikat yang digunain ini bisa dibuat bukti untuk laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi masalahnya pemeriksa medis di sana tuh seringkali nggak ngelaporin cedera KDRT itu secara akurat, malah menganggapnya pelanggaran ringan, bukan kejahatan. Contoh. Jadi kalau ada memar doang nih, itu dianggapnya ringan. Nah, dianggap berat tuh kalau udah patah tulang, itu baru dianggap berat. Di Peru, pelanggaran ringan itu cuma dihukum 20-30 hari pelayanan masyarakat. Contohnya ada kasus Veronica Alvarez di tahun 1996 di Peru. Wajahnya tuh dipukul pakai mesin tik sampai cacat permanen, tapi cuma digolongin tindak pidana ringan karena lukanya dianggap nggak butuh perawatan lama. Sampai cacat permanen loh ini, nggak butuh perawatan lama dari mana ya?
Nah, selain dari sistem undang-undangnya, sistem peradilan ini seringkali gagal ngasih perlindungan. Di lembaga swadaya masyarakat di Peru, itu Movimiento Manuela Ramos. Ini sorry ya kalau pengucapan salah. Ini mereka bilang kalau jaksa itu cuma ngeluarin perlindungan di 1 dari 45 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 1996 sampai 1997. Satu loh. Satu. Jadi hukum di Peru ini bahkan lebih mementingkan perdamaian daripada penuntutan. Jaksa ini biasanya lebih milih mediasi untuk menyelesaikan masalah. Padahal di sisi lain nyawa korban ini terancam loh. Nah, di Nicaragua, lebih dari sepertiga wanita itu dilecehkan oleh pasangannya dan nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Sepertiga loh. Jadi Nicaragua nih, sepertiganya loh dilecehkan, terus mereka nggak bilang gitu sama siapa-siapa karena takut atau nggak tahu. Nah, penelitian ini nunjukin bahwa rasa malu dan rasa takut itu menjadi alasan wanita-wanita di sana tuh enggan untuk melapor. Tapi selain dari kabar buruk, ada kabar baiknya juga. Jadi di beberapa negara tuh udah nunjukin kemajuan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Kayak contohnya tuh di Costa Rica, yang udah memberlakukan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 1996. Jadi berdasarkan undang-undang ini, pelaku kekerasan itu bisa langsung diusir dari rumah, dilarang deketin korban, dan dikenakan sanksi lainnya. Setahun setelah undang-undang tersebut tuh berlaku, lebih dari 7.000 tindakan hukum yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga itu dilaporkan. Jadi semenjak ada undang-undang itu, setahun setelahnya tuh langsung tuh naik tuh tingkat laporan kekerasan dalam rumah tangga tuh. Nah, selain itu Costa Rica juga punya rencana nasional buat nanganin dan mencegah KDRT. Jadi mereka bahkan ngasih pelatihan kepekaan buat personel peradilan dari hakim sampai pekerja sosial untuk menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah Bang, kalau di Indonesia sendiri gimana? Jadi Indonesia sendiri itu ada di urutan ke-82 dengan indeks WPS sebesar 0,7. Jadi nilai kita tuh sama tuh kayak Cina, 0,7. Tapi kalau di ASEAN sendiri, Indonesia tuh masih kalah tuh sama Singapura yang peringkatnya tuh 15, dan Thailand itu di peringkat 52, bahkan Malaysia di peringkat 64, dan bahkan Vietnam itu di peringkat 78, sedangkan kita cuma di peringkat 82. Karena nyatanya di Indonesia sendiri belum bisa jadi tempat teraman bagi perempuan untuk tinggal. Jadi pada tahun 2023 sendiri, di Januari sampai September, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA itu mengungkapkan terdapat lebih dari 17.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, mayoritas korbannya itu masih berusia 13 sampai 17 tahun. Dan jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Nah, untuk ngatasin hal ini, Indonesia tuh punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang fokusnya adalah seputar kekerasan seksual. Jadi undang-undang ini hadir buat ngisi kekosongan hukum yang sebelumnya cuma ngandelin KUHP yang belum cukup spesifik. Bayangin, kita 2022 loh baru ada. Tadi Costa Rica tuh di tahun 1996. Ini kan artinya kita ketinggalan hampir 30 tahun nih dari Costa Rica perihal ini, perihal kepedulian terhadap perempuan. Nah, walaupun begitu, jadi kan tujuannya sudah baik nih dibuat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi tantangannya tuh masih besar sebenarnya, sama kayak di negara-negara lain. Soalnya implementasi dari undang-undang ini nih masih butuh kesadaran dan komitmen dari semua pihak, dari mulai aparat penegak hukum sampai kita nih masyarakatnya. Ya, jadi itu gambaran besar soal kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia maupun di kancah global. Jadi kita tuh harus tetap berusaha untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut, karena ini bukan masalah perempuan doang, tapi juga masalah buat kita semua. Well, they've promised to halve violence against women and girls within a decade. They say that's their priority, but actually detail around the plans of how they aim to do that have been fairly vague today. But in the Labour manifesto, it said they plan... Oke, kalau gitu cukup sekian video kali ini tentang mimpi buruk keamanan perempuan yang ada di dunia. Ya, kalau lu mau revisi, kalau gue ada salah, atau mungkin lu mau nambahin yang gak ada di video, lu bisa tulis di komen, kita diskusi di situ.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir